kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Oh, ku tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kakimu, oh, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, bentuk sesuai dengan rencana-Mu untuk memuliakan Engkau Yesus. Karena hidup kami ini milik Tuhan, kami ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kan lewat firman-Mu saat ini Tuhan, yang akan kami dengarkan, ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersabdalah, karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Harapan Kerajaan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yesaya pasal 55. Dalam pembacaan Alkitab 1 tahun ini, terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 55 ayat 11, demikian firman Tuhan.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 adalah bagian penutup dari rangkaian nubuat Mesias dalam Yesaya 40 sampai 55 yang dikenal sebagai Kitab Penghiburan. Bagian ini ditulis kepada umat Israel yang berada dalam pembuangan Babel, hancur hati, kehilangan identitas, kehilangan tanah air, kehilangan ibadah, dan kehilangan pengharapan. Namun melalui Yesaya, Tuhan berbicara, "Berserulah kepadaku, hai semua orang yang haus," dalam Yesaya 55 ayat yang ke-1. Ini adalah undangan pemulihan, anugerah, dan restorasi. Di tengah penderitaan, Tuhan membuka kembali jalan untuk kembali kepadanya. Puncaknya ada pada ayat 11. Demikianlah firman-Ku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil. Inilah dasar harapan kerajaan, bahwa rencana Allah pasti terjadi, kerajaannya pasti datang, dan firman-Nya pasti bekerja. Apakah terkaitan harapan kerajaan dalam Yesaya 55 ayat 11? Firman Tuhan adalah alat utama Tuhan untuk mewujudkan kerajaannya. Harapan kerajaan berarti, yang pertama, firman Tuhan selalu berhasil mencapai tujuan Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah gagal dalam ayat yang ke-11. Lalu yang kedua, firman membawa perubahan nyata dalam hidup manusia. Orang yang tersesat dipulihkan dalam ayat yang ke-7. Yang berdosa menerima pengampunan dalam ayat yang ke-7. Yang haus memperoleh kepuasan sejati dalam ayat 1 sampai 3. Lalu yang ketiga, firman membangun bangsa dan komunitas yang hidup bagi Allah. Firman yang bekerja menghasilkan umat yang kembali kepada Allah, pemulihan karakter, perubahan arah hidup. Allah dimuliakan melalui umatnya, harapan kerajaan. Harapan kerajaan sama dengan harapan bahwa Allah bekerja melalui firman-Nya untuk memulihkan dunia dan memulihkan hidup kita. Firman yang tidak kembali sia-sia. Kata-kata penekanan dalam ayat yang 11. Firman-Ku, firman bukan hanya informasi, tetapi kekuatan ilahi yang mencipta, mengubah, menghidupkan, dalam Kejadian pasal yang ke-1. Lalu yang kedua, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dalam bahasa Ibrani, reikam atau kosong, hampa, tanpa hasil. Firman Tuhan tidak pernah mandul atau gagal. Lalu yang ketiga, melaksanakan apa yang Kukehendaki. Firman membawa kehendak Allah ke bumi, itulah karya kerajaannya. Dalam Matius 6 ayat 10. Lalu yang keempat, akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan. Tujuan firman adalah perubahan hidup, bukan sekedar pengetahuan. Ketika kita melayani, kita sebetulnya bukan membawa diri kita, tapi kita membawa firman Tuhan, kasih Tuhan, penghiburan Tuhan, kebenaran Tuhan. Pelayanan sejati bukan tentang aku harus dilayani, melainkan aku menjadi saluran firman agar orang lain melihat kemuliaan Kristus. Dan setiap kali kita menyampaikan firman, kita sedang memperluas kerajaan Allah. Ketika firman bekerja di hati orang lain, kerajaan Allah hadir di situ. Dengan kata lain, pelayanan tanpa firman tidak membawa kerajaan, tetapi pelayanan dengan firman membawa harapan kerajaan. Aplikasi harapan kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, firman yang diucapkan menguatkan orang yang letih. Contoh, menolong teman yang depresi dengan Mazmur pasal 34 ayat 19. Lalu yang kedua, firman menuntun orang tersesat kembali ke jalan Allah. Contohnya, menasehati orang yang hidup dalam kepahitan dengan Efesus 4 ayat 32. Lalu yang ketiga, firman memberi harapan kepada yang kecewa dan putus asa. Contohnya, mengingatkan seseorang dengan Roma 8 ayat 28 ketika hidup terasa kacau. Lalu yang keempat, firman memulihkan hubungan yang rusak.
Contohnya, menggunakan Kolose 3:13 dalam konflik keluarga. Lalu yang kelima, firman membentuk karakter seorang pelayan. Markus 10:45 mengajarkan kerendahan hati dalam pelayanan. Bagaimana kita harus bersikap terhadap harapan kerajaan? Yang pertama, percaya bahwa firman Tuhan bekerja, bukan usaha kita. Pelayanan sejati tidak bergantung pada karisma atau kekuatannya. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi dengan Rohku. Dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Lalu yang kedua, menyampaikan firman kepada orang lain dengan kesetiaan, baik melalui percakapan, penghiburan, doa, nasihat, kesaksian, dan pelayanan. Setiap orang percaya adalah pembawa firman dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Lalu yang ketiga, hidup oleh firman agar hidup kita menjadi tanda kerajaan Tuhan. Bukan hanya berkata tentang firman, tetapi meneladani firman. Ketika orang melihat hidup kita, mereka bisa berkata, ada kerajaan Allah di dalamnya. Dalam Lukas 17 ayat 21. Lalu yang keempat, mencari kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak sendiri. Firman bekerja ketika kita melayani dengan sikap seorang hamba, bukan raja kecil. Lalu yang kelima, menyadari bahwa firman yang kita bagikan dapat mengubah masa depan seseorang. Firman membangun harapan di tengah dunia yang hancur. Refleksi kita pada hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kerajaan Allah hadir melalui firman-Nya. Ketika kita melayani orang lain dengan firman, kita sedang menjadi tanda kerajaan yang menghadirkan harapan dan pemulihan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu selalu merema bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi garam-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang membawa kedamaian bagi setiap lingkungan kami. Firman-Mu yang membawa pengampunan bagi setiap lingkungan kami dan bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada harapan dan ada pemulihan dalam firman-Mu. Ada harapan dan pemulihan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.